Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa saudara aman di dalam Kristus. Jika saudara telah menjadi ranting Kristus, maka saudara tidak mungkin lagi dipatahkan atau dipotong dan dilempar ke dalam api. Karena kalau sudah menjadi ranting Kristus, siapa yang berani sentuh? Siapa yang berani jamah? Saudara pasti dipelihara sempurna oleh Sang Pokok dan Sang Pengusaha. Bahkan di dalam kitab Roma berkata, Allah yang mau menggugat orang benarnya, kita orang percaya, tidak mungkin. Karena Allah yang memutuskan kita benar. Yesus yang akan menghukum kita. Bukannya justru dia bahkan mati dan duduk di sebelah kanan Allah hari ini, sekarang ini, sebagai pembela bagi kita. Bagaimana mungkin dia akan menghukum kita? Wow, Anda aman di dalam Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dan kita akan melihat bagaimana kita berbuah di dalam Kristus. Siapkan diri saudara untuk rahasia kebenaran yang memerdekakan ini. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ada satu prinsip kebenaran di ayat ini yang perlu kita terus sadari dan kita ingat baik-baik. Bahwa dikatakan ranting tidak dapat berbuah. Ini kabar baik atau kabar buruk Bapak Ibu? Ini kabar baik. Karena saudara, kemungkinan besar kenapa saudara stres, galau, dan sibuk sekali berusaha berbuah. Karena saudara pikir saudara bisa berbuah. Itu yang membuat saudara berusaha berbuah, berusaha menghasilkan banyak buah. Akhirnya ya saudara mangsi, saudara mati pelan-pelan, saudara akhirnya jadi stres dalam kehidupan iman saudara. Padahal Yesus sendiri sudah mengingatkan kita, mengajar kita, menyadarkan kita, hai ranting, kamu tidak bisa berbuah. Tidak bisa. Kemudian dipertegas, tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Jadi saudara, jangan pernah berusaha berbuah. Karena memang takdirnya ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Bagaimana bisa berbuah? Di ayat 2 tadi kita sudah belajar, solusinya adalah kita diangkat. Allah mendatangi kita untuk mensuplai kita, bukan mengintimidasi kita atau memaksa kita berbuah. Tidak. Justru kalau saudara paksa diri saudara berbuah, akhirnya yang keluar adalah buah plastik. Behavior modification. Luarnya saja yang putih, di dalamnya tulang belulang. Itu yang dialami oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Tuhan paling benci, paling tidak suka, itu musuh utamanya selama dia ada di dunia ini, kemunafikan. Jadi saudara, mulailah buang buah-buah plastik itu. Biarkan Tuhan yang mendandani engkau, mengangkat engkau untuk kau menghasilkan buah-buah yang segar, buah-buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam keluar kehidupanmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saudara sepertinya atau saudara merasa dan orang lain bilang saudara belum berubah, belum berbuah, tetap rileks, tetap rest di dalam Kristus. Maksudnya tidak ngapa-ngapain dan biar saja hidup kita tidak ada perubahan? Bukan begitu. Justru saudara mau buat apa? Saudara mau buat menolong Tuhan, berusaha berbuah, buah plastik yang akan keluar Bapak Ibu. Mulailah rest di dalam Kristus. Artinya apa? Mulai sepakat dengan Allah. Bahwa apa? Saudara sudah tinggal di dalam Kristus.
Saudara adalah rantingnya. Yang bertanggung jawab penuh untuk membuat saudara berubah, berbuah adalah sang pokok dan sang pengusaha. Nantikan itu, sepakat dengan dia, sadari diri saudara, perkatakan itu, bahwa saudara adalah rantingnya. Saudara artinya ranting adalah apa? Saudara orang benarnya Allah, saudara sudah di dalam Kristus, saudara sudah jadi orang benarnya Allah, warga surga, saudara sudah ciptaan yang baru. Maka kebenaran ini saudara mengubah kepercayaan saudara dan akan menghasilkan buah-buah itu inside out. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam itu kebenaran itu akan mendobrak hal-hal yang belum baik, belum benar, belum berubah, belum berbuah dalam hidup saudara. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara untuk saudara mengerti, supaya saudara disadarkan bahwa saudara sebenarnya sudah tinggal di dalam Kristus. Tapi mengapa ini seolah-olah Tuhan Yesus mengajak untuk tinggal di dalam Dia? Apakah ini ajakan? Dan apakah saudara keluar masuk dari Kristus? Karena mungkin saudara pernah diajar bagaimana tinggal di dalam Kristus. Karena kalau saudara tidak tinggal di dalam Kristus, saudara tidak akan berbuah, lalu dipotong dan dilempar ke dalam api. Itu membuat kita selalu berpikir bagaimana caranya berbuah. Dan bagian kita ternyata adalah tinggal di dalam Dia. Bagaimana bisa tinggal dalam Dia? Baca Alkitab, renungkan siang dan malam, banyak berdoa, pelayanan, ke gereja. Kita pikir tinggal di dalam Kristus adalah bicara tentang perbuatan kita. Jadi kalau kita nggak ke gereja, mungkin saudara lagi keluar dari Kristus. Saudara lupa baca Alkitab atau tidak sempat baca Alkitab hari ini, mungkin saudara sedang di luar Kristus. Saudara, ayat tempat ini seolah-olah memang ajakan, karena memang Kristus belum mati, dikubur dan bangkit. Bahkan Roh Kudus belum dicurahkan. Itu sebabnya ini bahasanya ajakan, karena ini yang memang akan terjadi. Yesus lihat akan terjadi nantinya. Nah, hari ini saudara, di zaman perjanjian baru, saudara hidup di dalam kasih karunia, maka saudara sudah menyatu dengan Allah. Saudara tidak bisa lagi mendekat dengan Tuhan, karena saudara sudah melebur, united, fusion with Christ. Saudara sudah satu dengan Dia. Jadi saudara sudah tidak bisa lebih dekat lagi, karena saudara sudah menyatu dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang perlu Bapak Ibu Saudara pegang teguh, mengerti benar-benar, posisi saudara sudah tinggal di dalam Dia. Itu bukan perbuatan saudara, karena tidak ada perbuatan saudara yang bisa membuat saudara bisa pindah tinggal di dalam Dia. Hanya karena Dia yang memindahkan saudara. Bapa memindahkan saudara dari gelap ke dalam kerajaan anaknya, kerajaan terang. Itu bukan perbuatan saudara. Jadi saudara hari ini bisa tinggal di dalam Kristus sebagai rantingnya, itu karena Dia yang memindahkan saudara. Dia yang membuat saudara tinggal di dalam Dia. Dan saudara sudah di dalam Dia. Sama seperti saudara masih di kantor atau di tempat kerja, masih di lapangan, saudara rindu sekali pulang ke rumah, rindu sekali tinggal di dalam rumah, pulang ke rumah. Dan akhirnya pulang kerja, jam kerja selesai, saudara pulang. Dan saudara masuk ke dalam rumah, ketemu dengan anak-anak, istri, saudara, orang tua. Apa yang terjadi? Saudara sudah ada di dalam rumah. Nah, repotnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah di dalam rumah, tapi masih berharap supaya tetap tinggal di dalam Dia, berusaha di dalam Dia, melakukan banyak hal supaya tinggal di dalam rumah. Ini nggak benar Bapak Ibu. Ini membuat saudara stres. Harusnya saudara cukup menyadari, saudara sudah di dalam rumah. Sudah, jadi nikmatilah AC itu, atau angin cepoi-cepoi, atau kipas angin, atau apapun, nikmatilah apa yang sudah ada di dalam rumah itu yang saudara impikan. Hiduplah, bergeraklah sebagai orang yang sudah ada di dalam rumah.
Jangan masih berpikir saudara masih di tempat kerja atau masih berpikir seperti masih di luar. Demikianlah saudara hari ini. Saudara sudah tinggal di dalam Kristus. Karena itu mulai ekspresikan bagaimana layaknya saudara ada di dalam Kristus. Saudara pasti suka membaca firman. Saudara pasti suka mengenal isi hatinya. Saudara pasti mulai menyadari bahwa saya sudah di dalam Dia. Saya sudah di dalam Kristus. Karena itu saya mau mengekspresikan kepenuhan Kristus, hidupnya dari dalam keluar. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sampai berpikir bahwa saudara bisa keluar masuk dari Kristus karena itu bergantung kepada perbuatan saudara, maka ini akan sangat berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa saya bilang berbahaya? Karena masih ada posisi ketiga selain di luar Kristus dan di dalam Kristus. Posisi ketiga itu adalah di tengah-tengah, antara di luar dan di dalam. Sedangkan Alkitab mengajarkan kita hitam atau putih, ciptaan baru atau manusia lama, anak Allah atau bukan anak Allah, orang benar atau masih hamba dosa, saudara adalah terang atau saudara masih gelap. Gak ada remang-remang, saudara domba atau saudara kambing. Gak ada dombing, gabungan domba dan kambing. Gak ada. Saudara ada di dalam Kristus atau saudara ada di dalam Adam. Jadi saudara, posisi saudara sudah jelas. Saudara sudah di dalam Kristus. Nah karena itu sesuaikanlah pikiran saudara, perasaan saudara, dan tindakan saudara dari posisi saudara. Ini bicara identitas saudara. Saudara adalah ranting Kristus. Semakin saudara menyadari ini, maka saudara akan semakin mudah untuk menghasilkan buah-buah itu keluar dari hidup saudara. Kenapa? Karena saudara sadar betul, saudara sudah tinggal di dalam Kristus. Berikutnya kita akan melihat di ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, aku yang pokok, kamu ranting. Ingat, ranting fungsinya apa? Pokok fungsinya apa? Jangan offside, ya. Sadar identitasmu, kamu ranting, akulah sang pokok. Lalu berikutnya dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan lihat nasib kita setelah percaya Yesus. Apa yang terjadi kepada kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ini gak ada jarak lagi. Saudara mau lari kemana? Saudara mau pergi kemana? Gak bisa. Saudara sudah melebur, menyatu dengan Kristus. Aku di dalam kamu, kata Yesus. Dan kamu di dalam aku. Ini sama artinya saudara. Artinya apa? Kita menyatu dengan Kristus. Kita sudah tinggal di dalam Kristus. Karena bahaya sekali kalau kita pikir kita bisa keluar masuk. Saudara tahu, kalau saudara di luar Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Jadi kalau sudah di luar, nggak bisa masuk lagi. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan berpikir, aku akan berusaha lagi masuk karena aku sudah jatuh dalam dosa, aku sudah begini. Perbuatan saudara membuat saudara keluar, dan saudara berusaha perbaiki lagi dengan perbuatan baik saudara. Ini menghina Tuhan, saudara. Ini nggak benar, ini kebohongan. Karena apa yang terjadi kalau saudara ada di luar Kristus? Ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara dibakar. Saudara tidak bisa kadang-kadang di neraka, kadang-kadang di surga. Di surga kurang taat, ya keluar dulu ke neraka. Di neraka sudah mulai makin baik, sadar, balik lagi ke surga. Ini kehidupan kekristenan apa, saudara? Ini enggak begini, saudara. Kekristenan bicara, saudara sudah tinggal di dalam Kristus ketika saudara lahir baru. Ketika saudara percaya,
kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara sudah tinggal di dalam Dia. Dan inilah yang membuat saudara akan mengalami suplai dari surga. Ini akan membuat saudara ranting pasti berbuah. Karena saudara akan disuplai, unlimited supply, saudara akan disupport sepenuhnya oleh kerajaan surga untuk saudara menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa. Haleluya. Kita akhiri di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Wow, ini janji yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika saudara menyadari bahwa saudara ranting Kristus, sudah tinggal di dalam Kristus, bahkan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, saudara sudah melebur dengan Kristus. Keinginan Kristus, hasrat Kristus menjadi keinginan dan hasrat saudara. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, perbuatan Kristus sudah menyatu dengan saudara. Itu sebabnya ayat ini berkata, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Minta apa saja. Kalau Aladin cuma tawarin 3 Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus berkata, minta apa saja. Wow. Maka apa yang terjadi? Mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Nah, banyak orang gak mengerti ayat ini. Dipikirnya ini bahaya, nanti bisa kedagingan, bahaya nanti bisa minta yang muluk-muluk, akhirnya memuaskan kedagingannya. Bisa kecewa nanti karena dia minta ternyata Tuhan gak jawab. Saudara, kalau kita perhatikan konteksnya di ayat ini, kenapa Yesus berani berkata kepada murid-muridnya, kepada kita juga tentunya, kepada ranting-rantingnya, minta apa saja, maka itu akan terjadi padamu. Karena Yesus tahu betul, ketika rohnya diberikan kepada kita, ketika kita menyatu dengan Dia, keinginan kita yang lama sudah diganti dengan keinginan yang baru. Hati kita yang lama, yang penuh dosa, hawa nafsu menguasai, iblis yang berkuasa di sana, telah diganti. Hati yang baru, hasrat yang baru, keinginan yang baru, yang pastinya itu adalah keinginan ilahi. Hati Tuhan, hati Yesus, hati Bapa, hati Roh Kudus sudah menjadi hati kita, karena kita telah melebur, menyatu dengan Dia. Itu sebabnya waktu saudara berkata, aku kudus, maka saudara akan hidup kudus. Aku orang benarnya Allah, maka saudara akan hidup benar. Aku orang yang diberkati, maka saudara akan memberkati banyak orang. Saudara mengerti, saudara telah menjadi gereja kepenuhan Kristus. Christ is my life. Hidupku yang lama sudah mati, sudah berlalu. Hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Maka pasti keinginanmu adalah keinginan Kristus. Karena itu, teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.